Amigacin. Salah. 1958 sampai 1959. Tiga. Halo teman-teman semua. Di benteng. Vanderboek. Benteng ini merupakan salah satu saksi bisu tentang penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Oke, peristiwa penting yang pertama adalah pembangunan benteng. Pada peristiwa ini, pembangunan benteng dilakukan pada 1760 hingga 1787. Pada 1760, pembangunan benteng dilakukan oleh Belanda atas izin Sultan Hamengkubuwono pertama yang berdalih untuk mengamankan keraton, namun yang sebenarnya adalah untuk menguasai keraton. Lalu pada tahun 1787, benteng diresmikan dengan nama Rustenburg yang berarti tempat istirahat. Oke, sekian. Pada tahun 1876 terjadilah gempa yang menghancurkan benteng. Pada saat itulah benteng diubah namanya menjadi Vanderboek yang berarti perdamaian oleh pemerintah kolonial. Nah, peristiwa selanjutnya yaitu masa pendudukan Inggris yang terjadi selama tahun 1811 sampai 1816. Dikuasainya benteng Vanderboek oleh Inggris itu di bawah John Crawford dan atas perintah oleh Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1812, tepatnya pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Juni, terjadinya serangan oleh serdadu Inggris dan penduduk pribumi. Nah, peristiwa inilah yang dikenal sebagai peristiwa Geger Sepor. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, Jepang menguasai Jogja dan mengambil alih benteng ini sebagai markas besar polisi militer Jepang dan penjara bagi masyarakat Belanda dan Indonesia yang menentang Jepang dan sebagai gudang senjata dan amunisi. Operasi militer Belanda II pada tahun 1948 sampai dengan 1949. Pada Desember 1948, Belanda kembali menyerbu Yogyakarta untuk merebut benteng. Lalu benteng dijadikan sebagai markas pasukan oleh Belanda. Pada 1 Maret 1949, benteng menjadi sasaran utama oleh TNI untuk merebut dari tangan Belanda. Lalu, pada Juni 1949, Belanda mundur dari Yogyakarta dan benteng dikuasai oleh ABRI. Pada 19 Desember 1948, Mendikbud meresmikan Museum Vanderboek ini sebagai Museum Vanderboek Yogyakarta. Dan pada 5 September 1997, pemerintah Indonesia memerintahkan kepada Yogyakarta untuk mengelola museum ini secara nasional. Untuk tokoh penting yang terlibat, yaitu yang pertama ada Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, yang dimana beliau merupakan pendiri Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755 dan memberikan izin kepada Belanda untuk mendirikan benteng ini pada tahun 1760. Oke. Tokoh selanjutnya Johannes Joubert. Beliau adalah gubernur Belanda yang meresmikan benteng pada tahun 1787 dengan nama Rustenburg. Beliau juga memimpin penguatan dan pengembangan benteng ini demi kepentingan Belanda. Tokoh penting selanjutnya adalah pembangunan benteng Vanderboek ini ada John Crawford yang merupakan perwakilan Inggris yang diperintah langsung oleh Gubernur Jenderal Raffles dalam memimpin penyerangan ke Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepoi pada tahun 1812 yang melibatkan benteng Vanderboek sebagai markas yang strategis. Tokoh yang terakhir yaitu ada Stamford Raffles, di mana ia merupakan jenderal Inggris di Hindia Belanda. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil untuk menginstruksikan pengalihan Yogyakarta serta mengizinkan penyerangan terhadap Krakatau. Benteng Vanderboek dibangun dengan gaya arsitektur kolonial Belanda pada abad ke-18 yang mengadopsi model bergaya Eropa klasik. Gaya ini
menerapkan fungsi pertahanan militer, bukan fungsi keestetikan. Benteng Fredericksburg sendiri memiliki 19 ruangan, diantaranya ruangan kajian dan ruangan penyajian. Lantas, apa peran kita sebagai mahasiswa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan cagar budaya itu sendiri? Yang pertama, kita sebagai mahasiswa dapat menyebarkan informasi dan pemahaman terkait dengan pentingnya cagar budaya melalui sosial media, kemudian kampanye, ataupun melalui forum diskusi. Yang kedua, kita juga bisa terlibat secara langsung dalam kegiatan pelestarian fisik seperti gotong royong membersihkan situs ataupun melakukan pengecatan ulang dengan arahan profesional. Yang ketiga, kita sebagai mahasiswa juga dapat bergabung dengan komunitas pelestari budaya ataupun organisasi pecinta sejarah. Dan yang terakhir, kita sebagai mahasiswa juga dapat memanfaatkan teknologi dan media digital untuk mempromosikan cagar budaya melalui sosial media. Oke guys, jadi ini adalah orang yang ngomong benteng, membala banteng, kemudian ini yang videoin. Dan ini adalah behind the skin-nya ya, Piul. Kamu lihat ada safety. Ya jadi di sini behind the skin kita ketika mengkaji di benteng Vanderburg untuk kunjungan benteng Vanderburg secara menyeluruh tentang sejarahnya. Jadi sekian dari kami kelompok Omega Chin 16. Terima kasih. Jangan lupa follow guys. Rawr.